My lymphatic and skincare routine for facelift and glowing skin. Di video ini aku pakai teknik lymphatic drainage yang fokus ke jalur kelenjar getah bening. Dengan teknik lymphatic yang benar, pipi akan lebih tirus, kulit lebih kencang, mata yang sembab dan hitam bisa berkurang, jerawat inflamasi menurun, dan bantu glow alami wajah. Hasilnya, wajah lebih ringan, tegas, dan auto glow. Plus, aku sekalian skincarean ya, biar kalian bisa lihat my full morning routine. Let's get started! Setelah habis cuci muka, dengan wajah yang bersih, aku tuh pasti selalu mulai dengan SK2 Pitera. Ini tuh essence yang udah aku pakai dari aku umur 22 tahun, which is sudah belasan tahun, dan aku suka banget. Ini tuh benar-benar bantu kulitku buat glowing and glass skin. Ini produk emang bagus dan gak berisik, tapi hasilnya tuh kayak udahlah bagus banget. Dan karena ini harganya lumayan mahal, jadi biasanya aku gak pakai tangan apply-nya. Aku tetesin ke muka dan lanjut di tap-tap pakai alat. Kondisi device-nya sih off ya, hanya untuk bantu meratakan si piteranya aja ke seluruh wajah biar nggak ada yang terbuang sia-sia. Lanjut, setelah essence aku pakai toner dari Toriden. Ini aku suka banget. Kenapa? Karena kulitku tuh kering. Keringnya tuh kering banget, jadi butuh hydration kan. Dan si Toriden ini sekalipun dia kayak air teksturnya, tapi bener-bener hydrating banget dan bikin kulitku lembab. Dan aku tuh biasanya suka apply-nya beberapa layer. Jadi 2-3 layer untuk kasih hidrasi yang cukup di wajahku. Dan lanjut, setelah itu aku mau lymphatic massage. Jadi aku mau pastikan wajahku lebih licin dan lebih hydrating. Jadi sekarang aku pakainya bubble mask. Ini aku juga layering. Yang pertama aku pakai yang warna merah, yang lifting. Ini bubble mask dari Menokin ya. Aku ratain ke seluruh wajah. Ini tuh memang kayak bubble, jadi masker tapi bentuknya kayak bubble. Terus ditunggu aja tinggal sekitar 5-10 menit sampai dia meresap. Masker ini tuh sering banget dijadiin hacks para makeup artist untuk bikin makeup lebih nempel. Jadi kan biasanya makeup artist tuh harus kasih masker dulu ke kliennya, ditunggu baru bisa di make upin. Tapi itu kan biasa lama ya, harus 20-30 menit. Nah, pakai bubble mask ini mempersingkat waktu tapi bikin kulit tuh jadi hydrating banget. Makanya aku beli bubble mask ini karena emang balik lagi kulitku tuh kering banget dan kalau make upan kan sering crack. Dan ini juga aku layering pakai yang ungu. Ini tuh buat repair. Tapi sebenarnya sih fungsi utamanya adalah untuk melembabkan kulit, untuk bikin kulitku lebih licin dan lebih siap untuk dimasas. Ini aku apply lagi, ratain lagi pakai tangan dan tinggal ditunggu aja sebentar. Nanti aku bisa lanjut langsung di lymphatic massage. Dan ini udah rata, aku tinggal tunggu sebentar, nggak perlu sampai bubble-nya hilang sih, tapi kita langsung bisa lanjut massage. Lymphatic massage itu selalu mulai dari buka gerbang. Kenapa? Karena kalau gerbangnya nggak dibuka, cairan limbah, racun, metabolisme sisanya itu nggak bisa kebuang. Nanti justru malah muter-muter di muka, bengkaknya malah pindah doang, nggak hilang. Ini kiri kanan ya, aku tuh biasanya 10-10 atau 20-20 kiri kanan. Lanjut, ini juga kita buka terminal utama yang ada di bawah ketiak. Masing-masing dipukul 10-20 kali juga. Ini bagus banget untuk melancarkan saluran limfa dan mencegah kanker payudara. Terus lanjut, kita buka pipa utama pakai tangan di bagian leher. Ini juga 10-20 kali. Ini untuk menurunkan cairan ke arah gerbang utama di ductus thoracic ya. Pelan-pelan dinikmatin. Lanjut lagi, kita jepit-jepit area telinga. Kamu tahu gak sih kalau area telinga ini mengandung banyak banget titik acupressure yang terhubung dengan organ-organ tubuh. Jadi selain bisa bikin lifting wajah, ini juga menyehatkan area organ tubuh. Jepit-jepit 10-20 kali. Ini bikin lifting serius, tapi sejujur juga ini sakit. Kamu tahanin ya. Dan nanti setelah ini telingamu berasa panas. Terus udah dijepit-jepit 20 kali, tarik-tarik juga keluar, ini juga 20 kalian. Benar ini panas, ini sakit, tapi kalau emang panas itu berarti emang saluran limfamu dan titik acupressure-mu mulai aktif. Lanjut, kita massage area jawline masing-masing kiri kanan itu 10-20 kali. Ini bagus banget untuk bikin wajah lebih V-shape, lebih sculpt dan lebih lifting karena dia membantu melancarkan pembuangan limbah ke arah telinga. Terus lanjut juga pipi, ditarik-tarik ke atas seperti ini. Kiri kanan ya, juga sama. Ini untuk mengangkat otot wajah.
Ini 10 kanan dan 10 kiri biasanya. Ini aku suka banget, nanti tuh berasa wajah tuh bakal ketarik ke atas gitu loh. Ini narik otot soalnya. Lanjut juga, kita tarik ke arah kiri kanan wajahnya. Ini untuk membuang kelebihan cairan di pipi. Ini 10 kiri, 10 kanan juga. Dirasakan tarikannya. Enak banget loh ini, aku seriusan. Dan lanjut lagi, ini tekan-tekan titik acupressure yang ada di dekat hidung dan di dekat antara mata. Ini untuk bikin lebih glowing dan hidung itu lebih tirus gitu loh, lebih sculpt gitu loh. Lanjut, ini buat mata. Ini untuk mengurangi mata bengkak, mata yang hitam, dan bikin mata tuh lebih naik gitu loh. Ini kiri kanan 10-10 juga. Terus area bawah mata pijat ke atas seperti ini, kiri kanan 10 kali untuk mengurangi bengkak area bagian bawah mata. Pijat, pelan-pelan, dinikmatin, tapi jangan terlalu ketarik ya kulitnya. Biarin aja, pelan tapi kerasa narik. Lanjut, ini mata. Ini untuk mengurangi mata turun. Tahu kan ya, makin bertambah usia mata kita tuh bakal makin turun, makin doyot gitu kan. Nah, ini menaikkan mata lagi. Masing-masing kiri kanan juga biasanya aku massage 10-20 kali. Dirasakan, dinikmatin. Kalau kamu punya tambahan eye cream, ini boleh banget untuk bantu mata tuh lebih lembab. Pindah ke sebelahnya, ini juga 10-20 kali. Pokoknya pelan-pelan, pakai buku jari, itu enak banget loh. Ini tuh benar-benar bikin mata tuh lebih rileks, lebih naik juga. Aku suka banget ini ngelakuin ini pagi-pagi. Pakai buku-buku jari, ditarik ke arah pelipis. Lanjut, ini untuk naikin mata ya. Naikin ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 10 kali. Ini bagus banget untuk bikin mata tuh lebih naik. Ini karena memijat otot mata. Selanjut terus sampai memang agak merah, tapi nggak apa-apa sih. Kamu tambahin eye cream aja, bagus banget juga untuk mencegah kerutan. Lanjut, titik acupressure di antara alis. Ini bagus banget untuk bikin glow dan lifting ke atas. Ini juga 10 kali. Lanjut, tekan juga titik acupressure yang ada di dahi. Itu masing-masing 10 kali juga ditarik ke atas. Lanjut, massage dahinya ke arah pelipis, kiri kanan 2 kali aja. Atau kalau kamu mau 10 kali juga boleh. Oke, and then kita tutup gerbangnya. Kita pijat-pijat lagi telinganya untuk tutup area ini. Terus turunkan aliran limfanya ke leher, ke arah bawah. Ini 10 kali lagi ya. Dan tutup terminal utamanya. Kita tepuk-tepuk 10-20 kali. And then terakhir kita tutup lah gerbang utama. Aku sih suka tepuk-tepuk aja ini juga 10 kali. Oke, massage limfatiknya selesai. And then kita lanjut skincarean. Aku lanjut pakai serum. Ini aku pakai serum dari Rejuran. Tahu kan ya, Rejuran itu adalah salah satu skin booster yang famous banget di klinik kecantikan. PDRN yang bagus untuk regenerasi sel, anti-aging. Dan aku tuh nggak berani suntik-suntik di klinik, jadi aku cobain pakai yang serumnya aja. Ini aku pairing sama Medicube HR Booster Pro yang mode electroporation untuk bantu penyerapan si Rejurannya lebih dalam lagi ke kulitku. Ini aku suka banget, aku pakainya daily by the way, 5 menit full face di level 4 biasanya. Ini karena aku udah sering pakai sih. Kalau kamu baru pemula, mungkin kamu bisa coba di level 1 atau 2. Ini tuh klaimnya tuh bisa 785% penyerapan skincare tuh lebih dalam ke kulit. I love it, dan ini tuh kayak udah sering banget aku mention kalau device ini itu kayak dipakai sama banyak banget influencer, skin influencer ya, dan direkomendasiin sama banyak dermatologis. Bahkan banyak banget ya artis yang pakai kayak Hailey Bieber, terus siapa, Kylie Jenner, itu juga mereka semua pakai ini. Dan kalau aku biasanya pakainya per area itu 1 menit. Jadi pipi kanan 1 menit, pipi kiri 1 menit, dahi 1 menit, nanti leher 1 menit, terus nanti full face sekali lagi 1 menit. Itu benar-benar bantu skincareku tuh masuk banget. Jadi nggak sia-sia, nggak cuman ada di permukaan kulit, tapi sampai masuk
Jadi tahu kan ya kalau skincare itu kan kalau kita pakainya rada tebel, kadang tuh ngawang di kulit kan, di ujung kulit gitu loh, kayak jadi greasy, jadi lengket. Nah, kalau pakai ini enggak, semuanya tuh kayak terserap 100% masuk gitu. Jadi kalau pakai skincare yang harganya lumayan mahal, ini worth it banget, investasi yang bagus banget. Dan untuk skincare device kayak gini, aku saranin banget untuk kamu jangan beli merek abal-abal yang gak jelas teknologinya apa. Belilah tuh yang mereknya tuh yang emang terkenal, yang emang udah teruji secara klinis dan emang udah tahu itu tuh buat apa. Contoh misalnya teknologinya galvanik, atau teknologinya electroporation, atau EMS, atau microcurrent gitu. Yang jelas kamu tahu, oh kalau galvanik itu dia bisa membersihkan kulit, bikin kulit lebih glass skin, lebih licin, penyerapan skincare lebih bagus. Kalau EMS teknologinya itu kan bisa buat gym wajah, ngangkat otot wajah gitu. Jadi bisa lebih lifting, lebih kuat, lebih firm, wajahmu lebih sculpting gitu. Atau microcurrent, dia kayak EMS tapi lebih soft, tapi juga bagus banget untuk lifting wajah. Jadi pokoknya tuh beli jangan yang abal-abal lah. Jangan yang cuman kayak ada panasnya dikit yang harganya 100-200 ribu, aku gak saranin sih. Beli tuh at least ya biasa device itu jutaan sih, 1 juta lebih lah. Itu tuh baru agak bener, baru jelas gitu. Tapi itu pun kamu harus cek lagi dia teknologinya apa. Misalnya dia bilang kalau oh ini radio frekuensi, kamu harus tahu radio frekuensinya berapa, dia berapa watt, supaya kamu tahu kekuatannya berapa dan emang bisa lifting atau enggak wajahmu gitu, bisa produksi kolagen baru atau enggak. Jadi jangan sampai ditipu aja sama brand-brand atau device yang ngeklaim padahal nggak ada efeknya gitu. Menurutku device kayak gini tuh investasi ya. Jadi kayak investasi jangka panjang. Kamu nggak bisa lihat langsung saat itu efeknya, tapi dengan penggunaan rutin kamu akan tahu loh, dia tuh beda. Tergantung teknologinya, tapi kalau kamu pakainya rutin dengan teknologi yang paten, kamu akan lihat perbedaannya. Apakah dia bikin kulit lebih glowing, atau bisa bikin kerutan hilang, atau bisa bikin produksi kolagen lebih tinggi. Itu akan terbukti paling nggak ya 3 bulanan lah. 3 bulan kamu bakal lihat perbedaannya. Itu kalau benar-benar teknologinya paten, bukan tipu-tipu ya, bukan yang ngaku-ngaku gitu loh. Ini aku suka banget ini di daerah leher. Biasanya sih di daerah leher aku akan turunin 1 power ya, karena kan di daerah leher tuh lemaknya lebih sedikit, jadi lebih berasa gitu loh. Jadi harus lebih soft, and I love it. Lihat gak sih, kulit tuh jadi lebih glowing karena skincare lebih menyerap. Soalnya aku pakai yang ini teknologinya electroporation. Teknologi electroporation ini bagus banget untuk penyerapan skincare lebih dalam. Dan Medicube HR Booster Pro ini dia tuh ada timernya. Jadi 1 menit sampai 5 menit itu ada notifikasinya, kamu bakal tahu. Dan tiap kali diangkat dia tuh bakal mati. Jadi kalau dia nggak kena kulit dia mati. Jadi benar-benar kamu bisa pakai pas 5 menit seluruh wajah. Dan lanjut setelah serum kita tutup pakai moisturizer. Penting banget setelah 10 step skincare itu kita pakai moisturizer untuk closing hydration di kulit. Dan karena kulitku kering banget, ya balik lagi aku akan pakai yang udah bertutup. Ini aku pakainya dari yang cuma pakai 40 ml, akhirnya aku upgrade ke yang 100 ml. Karena sebagus itu. Buat orang yang kulitnya cenderung normal, ini kalau pakai ini bakal bisa beruntusan. Tapi kalau yang kulitnya kering kerontang sampai ngelupas, ini bakal hydration dan bikin ngelock banget hydration itu di wajah dan bikin glowing. Look at my face. Nih, setelah lymphatic massage itu kan jadi lebih lifting kan, lebih V-shape gitu loh. Dan lebih glowing. Dan ini udah selesai, kita buka-buka gulungan and tada, glowing and lifting.